Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berempat akan menjelaskan tentang modernisasi. Nama saya Fauzia Najib Gaisani dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 8 SMA Negeri 53 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Syafa Sagamari dari 12 IPS 2 nomor absen 13. Nama saya Maulana Malik Ibrahim nomor absen 15 dari kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 53 Jakarta. Nama saya Wafa, absen 35 dari kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 53 Jakarta. Menurut Surjono Sukanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial dan biasanya merupakan perubahan sosial yang terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan. Yang pertama adalah memperkuat integrasi dalam masyarakat. Dalam kamus sosiologi Haryanka, integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda sehingga membentuk suatu kesatuan masyarakat yang serasi. Adanya sikap terbuka dan menyesuaikan diri terhadap unsur-unsur baru dapat mendorong terjadinya perubahan. Dengan adanya sikap terbuka dapat memperlancar proses interaksi antar individu dalam masyarakat. Proses interaksi yang terjalin dengan baik dapat menumbuhkan integrasi dalam masyarakat. 2. Kemajuan dalam bidang industri. Adanya modernisasi dapat menunjang munculnya kemajuan di berbagai bidang, terutama bidang industri. Perhatikan lingkungan di sekitarmu. Pasti banyak industri yang dibangun. Pembangunan kawasan industri bertujuan untuk mempermudah dalam mencukupi kebutuhan manusia. Jika diperhatikan dengan seksama, dengan adanya mesin-mesin, maka dapat menghasilkan barang dalam jumlah besar dan hanya dalam waktu singkat. Hal inilah yang merupakan keuntungan bagi manusia itu sendiri. Kemajuan dalam bidang transportasi. Saat ini manusia dapat melakukan perjalanan jarak jauh dengan waktu yang singkat. Berbagai fasilitas dalam bidang transportasi telah mengalami kemajuan, misalnya seperti kendaraan motor, bus, kereta api, pesawat terbang, kapal laut, dan lainnya. Adanya berbagai alat transportasi modern dapat membantu kehidupan manusia sehari-hari. 4. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Modernisasi dapat mempengaruhi ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek dapat memberikan ide kreatif kepada masyarakat untuk menciptakan alat-alat modern yang dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Di samping adanya kemajuan iptek, masyarakat juga dapat menyikapi perubahan dengan positif agar dapat mengembangkan diri mereka. Satu, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Masalah sosial diartikan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian warga masyarakat. Salah satu contoh masalah sosial ialah kesenjangan sosial ekonomi. Secara umum, kesenjangan sosial dapat terjadi karena adanya modernisasi dan pembangunan yang dapat dilihat dari berbagai fenomena berikut. A. Munculnya kelompok-kelompok sosial tertentu seperti pengangguran, anak jalanan, dan pedagang kaki lima. B. Adanya perbedaan kelas yang dapat didasarkan pada pendidikan dan pendapatan. C. Munculnya berbagai masalah sosial. D. Terjadi perubahan sosial dalam masyarakat yang sulit dihindari. Sedangkan dalam ekonomi, kesenjangan dapat menimbulkan gejala sebagai berikut. A. Munculnya perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. B. Munculnya budaya konsumerisme. C. Munculnya demonstration effect. Muncul kriminalitas. Dalam kamus sosiologi Haryanto 2012, kriminalitas adalah semua perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Adanya kemajuan dalam berbagai bidang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminalitas. Tindakan kriminalitas dapat menyebabkan orang lain kehilangan harta benda, cacat tubuh, bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, dalam menyikapi modernisasi, kita harus bersikap lebih hati-hati agar tidak menimbulkan tindakan kriminalitas. 3. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku atau perbuatan yang sifatnya melanggar norma-norma sosial, agama, dan hukum. Adapun penyebab kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi sebab intern dan ekstern. Sebab-sebab intern. Beberapa penyebab intern kenakalan remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Kedua, lemahnya kemampuan terhadap diri sendiri dan keadaan sekitarnya. Yang
ketiga, pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan keinginan remaja sehingga menimbulkan konflik. Keempat, adanya pembawaan negatif yang sulit dikendalikan. Kelima, tidak memiliki kegemaran yang sehat sehingga mencari ke arah yang tidak baik. Sebab-sebab ekstern. Kenakalan remaja tidak hanya disebabkan oleh faktor intern. Sebab-sebab ekstern. Kenakalan remaja tidak hanya disebabkan faktor intern, namun juga disebabkan oleh faktor ekstern. Adapun sebab-sebab ekstern yang menyebabkan kenakalan remaja adalah sebagai berikut. Pertama, adanya kesempatan terhadap tindakan yang tidak baik. Yang kedua, kurangnya sarana dan pengarahan bagi remaja dalam memanfaatkan waktu senggang. Ketiga, adanya ketidaksesuaian dalam melakukan pendekatan oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah terhadap remaja. Keempat, kurangnya penghargaan terhadap remaja oleh lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Kelima, adanya kegagalan pendidikan pada lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang keempat, adanya pencemaran lingkungan alam. Modernisasi ditandai dengan adanya pembangunan industri di segala aspek kehidupan. Secara tidak langsung, hal ini dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Limbah dari industri itu sendiri dapat mencemari lingkungan di sekitar seperti sungai dan udara. Menurut para ahli, masalah lingkungan tidak hanya terbatas pada masalah pencemaran udara dan sungai, tetapi mencakup tata lingkungan yang semakin memburuk sebagai akibat adanya tekanan penduduk, proses pertumbuhan ekonomi, serta perkembangan iptek. Adanya pencemaran lingkungan dapat menimbulkan bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, erosi dan abrasi pantai, hujan asam, polusi udara, dan pemanasan global.